Hai semuanya, apa kabar? Kenalin, nama aku Fanny, selamat datang di channel aku. Hari ini udah pakai kebaya, mungkin di antara kalian udah bisa nebak mau makeupan apa. Yes, bener banget, mau makeup untuk wisuda ataupun graduation. Karena setahu aku di bulan Juni-Juli ini banyak kampus ataupun SMA yang udah mulai lulus-lulusan kan. Jadi pastinya akan ada wisuda. Siapa tahu di antara kalian ada yang merasa tertantang pengen makeupan sendiri pas wisudanya. Karena aku pun dulu gitu, pas wisuda kuliah aku tuh makeupan sendiri. Jadi yuk kita langsung aja mulai makeupnya daripada kebanyakan ngomong. Jadi seperti biasa sebelum mulai makeup kita perlu skin prep dulu. Ini tadi aku udah cuci muka dan pakai toner. Terus aku mau pakai moisturizer. Ini dari Skintific kesayangan aku. Jadi aku biasanya pakainya satu pump aja. Terus tinggal diaplikasikan ke seluruh wajahnya. Kenapa aku suka banget sama moisturizer ini? Karena di aku dia nggak bikin wajah aku jadi oily gitu. Dan somehow bikin makeup itu jadi awet karena dia moisturizingnya itu benar-benar pas, nggak terlalu yang over moisturizing tapi nggak bikin yang kering juga, jadi benar-benar pas. Kita langsung lanjut pakai primer. Di sini aku pakai dari MOP yang ini. Aku pakainya dikit aja, kayak satu pump, dan fokusnya bener-bener di T-zone karena di T-zone itu kan yang kadang tuh kayak berminyak gitu kan. Pastiin kalian bener-bener ngeblendnya nggak ada spot yang ngegumpal gitu karena nanti akan berpengaruh di makeup selanjutnya yang mau kita pakai. Jadi bener-bener pastiin semuanya itu ke blend dengan bagus gitu. Oke, sebelum masuk ke foundation, di sini aku mau spot conceal dulu karena di sini ada beberapa bekas jerawat yang mau aku tutupin. Kenapa kita harus spot conceal? Karena menurut aku untuk acara sepenting wisuda ini kan kita mau makeupnya tuh lebih tahan lama. Jadi kalau kalian tuh makeupnya terlalu tebal dan berlapis-lapis gitu, kemungkinan akan longsor itu akan lebih banyak karena durasi acaranya kan panjang dari pagi kadang terus sampai malam kan. Jadi lebih baik kalau kalian juga punya bekas-bekas jerawat yang pengen ditutupin kayak gini, daripada pakai foundation sampai 3 layer, kalian mending pakai teknik kayak gini, yaitu spot conceal. Ini kayak gini misalnya ada yang terlalu visible gitu kan, warnanya agak kemerahan, ini tinggal kalian tap aja pelan-pelan, bener-bener fokus di situ aja. Terus di blendnya nggak usah sampai melebar-melebar gitu. Kalian tap-tap aja di situ, terus kayak biarin dulu. Terus lanjut ke spot lain yang mau kalian conceal gitu terus sampai semua spot yang mau kalian tutupin itu tercover dengan foundationnya. Jadi spot concealnya udah selesai, kita bisa langsung pakai foundation. Di sini aku mau pakai dari MUAK. Ini yang shade-nya Kalimantan. Menurut aku pakailah produk-produk yang kalian itu udah familiar dengan produknya. Jangan pakai produk yang baru. Misalnya kalian pakai hari ini terus buat wisuda besok kalian belum cobain sama sekali. Menurut aku jangan, karena kalian nggak tahu performanya di kulit kalian. Bisa aja di kulit teman kalian bagus, tapi belum tentu cocok di kulit kalian. Jadi pakailah yang bener-bener kalian tahu itu udah bakalan works di kulit kalian. Karena wisuda again adalah salah satu acara yang penting di hidup kalian kan, jadi kalian nggak mau kalian jadi bad mood gara-gara makeupnya luntur ataupun nggak bagus nantinya. Kalau aku sukanya pakai foundation itu per area gitu, jadi misalnya di sini dulu, terus lanjut di sini, terus lanjut di sini dan seterusnya, karena aku nggak mau langsung ditaruh ke seluruh mukanya, terus malah foundationnya jadi kering, belum sempet di blend, malah lebih repot nantinya. Jadi pakainya benar-benar tipis-tipis aja, karena foundation yang aku pakai ini tuh udah lumayan full coverage, jadi menurut aku nggak perlu sampai dipakai berlayer-layer, cukup satu layer dan tipis aja, dia tuh udah cover banget. Selanjutnya aku mau pakai korektor buat under eye aku. Ini masih peach korektor dari BLP, belum ganti-ganti. Kayaknya juga benar-benar dikit aja. Seperti yang kalian tahu, ini kan korektor itu warnanya peach, jadi untuk menetralkan bagian bawah mata kita yang warnanya itu lumayan gelap. Jadi sebelum kita pakai concealer, kita netralin dulu warnanya supaya nanti kalau udah kita kasih concealer dia warnanya nggak jadi abu-abu. Mau lanjut pakai concealer, ini pakai dari MOP yang shade-nya M01. Ini kalau kalian pernah nonton video aku yang lain, kalian udah familiar dengan concealer ini. Jadi ini tuh lumayan full coverage dan hasilnya matte. Di aku juga lumayan tahan lama, jadi ini udah benar-benar aman.
Sekalian aku mau highlight T-zone aku, jadi aku kasih sedikit di dagu, di jidat, sama di tengah hidung. Aku ngeblendnya nggak sampai lebar gitu, jadi benar-benar di under eye-nya aja, fokus di situ, karena bagian sini kan udah ke cover sama foundationnya tadi. Kalian bisa lihat sendiri yang udah aku blend di sebelah sini tuh langsung ke cover dan under eye-nya juga langsung cerah gitu dibandingkan dengan sebelah sini. Kalian juga kalau lagi ngeblend pakai beauty sponge gini pelan-pelan aja ngetapnya, nggak perlu sampai kencang-kencang. Dan kalau ngeblend di bagian tengah hidung sini kalian hati-hati jangan sampai terlalu lebar, karena ini kan kita mau sekalian meng-highlight. Jadi highlightnya tuh benar-benar pas di tengah hidung, jadi jangan terlalu lebar supaya hidung kalian juga kelihatannya makin kecil, bukan malah makin lebar. Jadi kalian bisa pencet ininya kayak gini, terus di blend. Supaya wajah ini kelihatannya lebih berdimensi, bukan flat warna putih aja. Di sini aku mau pakai kontur, masih dari Lux Crime. Tapi aku agak sebel ya sama packagingnya karena kayak kotor gitu loh. Produknya suka keluar-keluar di bagian tube-nya situ. Tapi produknya bagus, jadi yaudah ya. Aku pakainya nih mulai dari atas telinga sini, terus menuju ke bagian sini. Terus tinggal di blend aja. Sama kayak ngeblend bagian hidung tadi, nggak perlu sampai terlalu lebar. Terus aku tuh fokusnya di bagian sini aja dan berhentinya di bagian ujung mata sini. Jadi aku nggak bawa sampai terlalu ke depan sini. Dan kalau kalian juga ngekontur jangan terlalu di bawah sini supaya efek liftingnya tuh masih ada. Jadi kalau terlalu ke bawah tuh kelihatannya pipi kalian malah jadi turun bukannya lifting. Jadi hati-hati juga. Nah kalau kalian tuh tipe orang yang lebih suka konturnya yang medok gitu, yang lebih kelihatan, kalian bisa tambahin satu layer lagi, atau kalian bisa pakai produk yang benar-benar apa ya, lebih pigmen lagi. Sebenarnya nih si Lux Crime itu lumayan pigmented, tapi kalau dia di blend tuh kayak langsung seamless gitu, langsung kayak nyatu ke complexionnya. Jadi bukan yang nggak pigmented sebenarnya. Terus aku mau kontur hidung. Kalau untuk hidung aku lebih suka ngeblendnya pakai brush, karena brush itu kan lebih presisi gitu bulu-bulunya, jadi lebih enak aja untuk ngebentuk garis. Menurut aku sih begitu. Ini tinggal kalian blend aja, terus nggak usah juga sampai dibawa terlalu ke pinggir sini. Jadi kalian fokus aja di tengah sini supaya ilusi hidungnya lebih kecil juga kelihatan gitu. Kalau udah, kalian bisa blend lagi sedikit supaya nggak ada harsh line-nya pakai beauty blender. Pelan-pelan aja dan nggak usah terlalu ditekan supaya nggak hilang konturnya. Perkonturannya udah beres, mau lanjut pakai cream blush. Ini aku pakai dari Jafra. Kalian yang udah nonton video aku juga pasti udah familiar dengan dia. Karena aku tuh anaknya blush on banget dan aku suka warna blushnya itu yang lebih nyata, jadi aku kalau pakai blush tuh agak banyak. Kalian juga bisa sesuaiin dengan selera kalian masing-masing. Karena makeupan ini kan tuh takes time, jadi menurut aku kalian juga harus siapin perlengkapan yang mau kalian pakai untuk makeupnya tuh kalau bisa dari hari sebelumnya. Jadi pas di hari H dan pas kalian mau makeup itu kalian nggak perlu cari-cari lagi gitu loh. Jadi benar-benar udah ada di depan mata, kalian tinggal ambil aja supaya bisa menghemat waktu dan kalian juga nggak telat ke acara wisudanya. Dan ini kalau kalian bisa lihat, walaupun aku blendnya sampai ke bawah mata sini, tapi di bagian sini itu benar-benar bersih dari blush. Jadi berhentinya benar-benar di sini supaya konturnya itu lebih kelihatan aja sih. Lanjut kita mau kunci semua bagian krim-krim ini menggunakan loose powder. Di sini aku pakai dari Ultima yang ini. Ingat sebelum di set kalian blend lagi di daerah-daerah yang lumayan gampang crack gitu, misalnya di under eye, terus di bagian sini. Aku suka sambil kayak gituin. Apa ya namanya nggak tahu, pokoknya gitu. Kalau udah rapi semua blendnya bisa langsung di set pakai powder. Aku biasanya mulai dari under eye dulu karena itu bagian yang paling krusial, jadi itu duluan aja yang di set. Kalian juga bisa sambil ngeliat ke atas gitu supaya mencegah adanya crack lagi sebelum di set. Terus baru lanjut ke daerah lain, biasanya aku ke pinggir hidung sini. Nah kalau bagian-bagian krusial tadi udah di set semua, kita bisa lanjut ke bagian lain.
Nah ini tuh aku lumayan agak banyak gitu powdernya, supaya aku tuh mau mastiin semuanya itu benar-benar kekunci dengan loose powder, supaya makeupnya juga lebih tahan lama. Ini biasanya aku lakuin kalau lagi ada acara penting aja sih yang butuh makeupnya lebih tahan lama. Kalau makeup sehari-hari mah nggak perlu powdernya sampai sebanyak ini. Oke, jadi ini tuh kan kelihatannya powdernya masih kayak cemong-cemong gitu kan. Nah kalian bisa ambil brush yang gede gini dan yang bulunya fluffy. Terus kalian swipe aja supaya bedak yang berlebihan tadi tuh kayak kebuang gitu. Karena kan kita mau hasil makeupnya juga flawless, jadi jangan sampai ada spot yang kelihatan ngegumpel gitu ya. Terus supaya complexionnya terlihat lebih menyatu ke kulit, aku mau semprot pakai Studio Tropic. Ini aku pakai yang pink. Terus kalian semprotin aja, perhatikan jarak semprotnya. Terus dikeringin, ini aku pakai kipas. Setelah kalian pastiin Studio Tropicnya yang kalian semprot tadi itu udah benar-benar kering, kita bisa langsung lanjut pakai compact powder. Di sini aku pakai dari Makeover. Sebenarnya ini bisa kalian skip kalau kalian ngerasa segini nggak perlu ditambahin lagi coveragenya. Supaya loose powdernya juga nggak terlalu tebal, aku mau pakai brush yang tadi untuk aplikasikannya. Terus kalian ambil aja powdernya, tinggal di tap-tap aja. Dan ini juga salah satu alasan kenapa aku bilang pakai foundationnya juga nggak perlu sampai berlayer-layer, karena akan kita set juga kan dengan loose powder. Apalagi tadi loose powdernya itu ada coveragenya, dan kalau pakai bedak padat kayak gini dia juga menambah coverage, jadi itu tadi nggak perlu sampai berlayer-layer supaya makeupnya juga lebih tahan lama. Terus aku mau pakai blush on powder, ini aku pakai dari SK, ini yang shade-nya Bali. Terus aku mau pakai brush yang kecil kayak gini. Kalau kalian lagi pakai produknya SK juga kayak aku, jangan lupa di tap excess-nya supaya nggak kebanyakan ngambilnya, karena ini tuh benar-benar pigmented, jadi hati-hati aja. Terus aku lebih suka kalau pakai blush itu agak di swipe gini, dan jangan langsung kalian tekan ke kulit gini karena nanti akan susah di blend. Terus gerakannya benar-benar kayak ngambang-ngambang aja. Ini kalau aku ngeliat ke bawah karena aku lihat cermin ya guys. Kalau kalian perhatiin, aku tuh berhenti ngeblendnya di sini. Nih sampai sini aja, karena di bagian belakang sini aku mau kasih blush on yang sedikit warnanya lebih gelap. Ini masih dari SK juga, tapi yang shade-nya Vienna. Bisa kalian skip, jadi kalian bisa pakai yang shade pertama tadi, terus kalian blend aja ke semuanya. Ini karena aku pengen bikin gradasi aja. Terus ya sama aja di blend pelan. Kalau kalian bisa lihat tuh warnanya lebih deep gitu, jadi kelihatannya ada gradasi dari yang gelap ke yang terang. Supaya gradasinya lebih halus lagi, ini mau aku blend pakai brush kayak gini. Tinggal di blend aja di bagian gradasinya. Terus aku mau kontur hidung aku, ini pakai Lux Crime yang peanut butter cookie. Ini warnanya benar-benar pas untuk kontur, karena dia nggak ada hint merahnya sama sekali, jadi kayak abu-abu, bukan abu-abu, coklat ke abu-abuan gitu. Terus aku mau pakai brush yang angled brush kayak gini. Terus diaplikasikan aja di atas krim kontur yang tadi udah kita pakai. Kalau hidungnya udah, aku mau ganti brush pakai yang kayak gini. Terus aku mau kontur bagian pipi sini. Ini aku konturnya benar-benar sedikit aja, karena ini aku mau tampilan makeup itu benar-benar yang blushing gitu. Aku bukan pengen achieve makeup yang yang benar-benar kayak gitu. Garisnya udah, terus mau aku blend lagi pakai brush yang ini. Blendnya benar-benar di bagian bawahnya aja. Jangan sampai terlalu ke atas supaya bagian yang atasnya nggak ikut kecoret lagi. Terus pakai compact powder yang tadi mau aku set di concealer tadi supaya dia nggak geser-geser lagi. Pastiin semuanya tuh keset dengan benar. Karena apapun yang krim-krim itu, supaya nggak geser-geser harus kalian set lagi dengan powder. Selanjutnya kita akan masuk ke pemakaian eyeshadow, tapi ini karena aku masih ada extension, jadi aku akan skip bulu mata palsunya. Tapi kalau kalian yang nggak ada extension ya bisa tambahin bulu mata palsu. Terus ini aku mau pakai base-nya dulu. Apalagi kalau kalian yang kelopak matanya itu rada oily, kalian bisa pakai base juga. Ini aku mau pakai contour yang tadi, ini dari Lux Crime. Terus diaplikasikan aja ke seluruh kelopaknya. Jangan lupa di bagian ujungnya di blend supaya nggak ada harsh line.
Pokoknya kalian blend sampai dia halus gitu. Sengaja juga pilih base-nya warna coklat kontur gitu supaya warnanya netral. Jadi kalau kalian mau pakai baju apapun matching-matching aja gitu. Terus aku mau ambil warna coklat muda ini. By the way, ini itu eyeshadow palette dari Upmos yang collab sama tolak angin. Gemes banget kan? Kayak apa ya, packaging tolak angin gitu. Nah, mau ambil warna coklat muda yang ini. Terus mau aku set ke seluruh kelopak mata yang tadi kita udah kasih base eyeshadow yang cream contour tadi. Kalau udah di blend lagi ujung-ujungnya. Dan aku mau pakai warna shimmer yang ini. Kalau udah, tetap di blend lagi supaya nggak ada harsh line. Tapi kalian nggak usah blendnya sampai ke atas banget, benar-benar di garis yang tadi kalian swipe pakai jari itu aja. Terus untuk bagian tengahnya, aku mau ambil yang warna ini. Dan di blend lagi. Aku ngerasa kayaknya eyeshadownya kurang kurang cetar gitu. Kayaknya aku mau tambahin sedikit glitter ini dari Something yang shade-nya Bam. Warnanya kayak gini, glitter cantik banget. Terus aku mau ambil pakai brush. Terus kita aplikasikan di tengah. Jadi ditimpa di bagian yang tengah tadi. Langsung kelihatan kan glitternya lebih nyala gitu. Terus mau aku blend lagi ujung-ujungnya aja. Bagian bawah matanya jangan lupa juga dikasih eyeshadow supaya makeup looknya lebih seimbang. Ini aku pakai satu warna aja, yang warna coklat paling muda di paletnya tadi. Terakhir untuk matanya aku mau pakai maskara untuk bagian bawah. Ini aku pakai dari BLP. Ini yang bagian bawahnya aja yang kecil. Hati-hati kalau lagi pakai maskara bawah supaya nggak kecoret. Jadi pelan-pelan aja. Menurut aku, kalau kalian yang boleh pakai extension bulu mata, pakai aja. Karena kadang-kadang pemakaian bulu mata palsu itu, apalagi kalau kita nggak biasa, bener-bener takes time. Jadi daripada kalian ribet-ribet masang bulu mata palsu, pakai extension aja. Itu kalau aku, lumayan bisa menghemat waktu. Oke, almost done. Ini aku mau pakai highlighter. Aku pakai highlighternya dari Vocalour. Ini tuh kayaknya yang refill gitu. Ini warnanya kayak gini. Terus mau pakai brush yang kecil kayak gini. Aku mau aplikasikan di bagian hidung dulu. Dimulai dari sini. Terus di atas bibir. Terus mau ganti brush yang agak fluffy dan besar kayak gini untuk bagian tulang pipi. Tapi kalau kalian ada tekstur di bagian sini, di skip aja supaya nggak tambah kelihatan gitu teksturnya. Dagu jangan lupa di blend ya, supaya dia nggak membentuk garis tegas gitu, jadi benar-benar di blend. Terus untuk make sure semuanya benar-benar ke blend, nggak ada harsh line sama sekali, mau aku blend pakai fluffy brush yang buat powder tadi. Pelan-pelan aja yang ngeblendnya. Hampir aja kelupaan di inner cornernya, lupa aku kasih highlighter. Ini aku masih pakai highlighter yang tadi. Jangan lupa pakai brush yang kecil supaya lebih presisi. Terus mau aku bawa sedikit ke sini, sedikit aja, jadi nggak usah terlalu panjang. Aku mau pakai Upmos yang ini. Terus karena bibir aku tuh agak two tone gitu kan, dan di bagian luarnya agak sedikit gelap, aku mau ambil beauty blender yang tadi. Terus kayak blend lagi bibirnya pakai sisa-sisa foundation yang ada di sini aja, jadi nggak usah ditambahin foundation lagi, supaya warna dari lip produknya tuh lebih keluar lagi di bibir kita, apalagi kalau bibir kita yang gelap gitu. Kalau udah, tinggal kita pakai aja ke seluruh bibir. Ini biarin aja agak sedikit berantakan dulu, karena nanti akan aku blend lagi. Si Upmos ini di aku lumayan long last, dan dia bukan yang bikin kering gitu. Dan kalau udah lama dipakai dia bukan yang pecah-pecah gitu. Dan kalau mau touch up juga nggak susah, karena kalaupun ditumpuk-tumpuk dia masih bagus gitu. Kalian bisa stop di sini, terus mungkin mau ditambahin lip gloss. Tapi kalau aku mau sedikit di ombre, ini pakai Makeover Hydra Stay yang shade-nya C04. Sedikit aja dan benar-benar di bagian dalam tengahnya aja. Di bagian situ. Kayak gini. Terus terakhir
Ini udah terakhir banget, aku mau tambahin clear lip gloss. Kalau kalian nggak suka pakai lip gloss, kalian bisa skip. Terus mau aku kasih di bagian tengahnya aja. Oke, jadi makeupnya udah selesai. Terus tadi aku cepol juga rambutnya. Terus aku tambahin anting-anting ini supaya kesan wisudanya tuh lebih dapet gitu. Dan ini dia hasil akhirnya. Gimana menurut kalian? Semoga video tutorialnya juga gampang kalian ikutin. Jadi kalau kalian yang cari inspirasi untuk makeup wisuda, nonton video aku jadi lebih bersemangat lagi. Makasih buat kalian yang udah nonton video aku. Semoga video aku juga bermanfaat. Dan ya, sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye!